sehingga kita tidak berani apa-apa. Rasa takut bisa banyak hal. Takut berbicara, takut berusaha. Halo, jumpa lagi dengan Devi. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mengenai rasa takut. Sering gak kita ini ketika mau melakukan sesuatu, itu kita berpikir-pikir ulang karena rasa takut yang berlebihan dalam diri kita. Seharusnya rasa takut itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa merasakan takut, merasakan sayang, merasakan cinta, merasakan perasaan-perasaan seperti itu adalah anugerah dari Tuhan. Cuman yang bahaya adalah ketika rasa itu berlebihan, sehingga akhirnya menguasai diri kita dan memberi ruang yang sempit untuk hal-hal yang lainnya, seperti membuat rasa berani kita untuk berusaha itu semakin lama porsinya semakin kecil dalam diri kita. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini, kita tahu bahwa keadaan ekonomi juga lagi nggak baik, di mana banyak orang pekerja yang juga harus di PHK. Keinginan untuk mendapatkan uang dengan berusaha sendiri itu ada, tapi rasa takut nanti kalau berhasil, kalau gagal gimana, uang tabungan semakin habis, lalu gimana, anak-anak dikasih makan apa. Ketakutan dan rasa khawatir seperti itu, kalau kita biarkan dan semakin merajalela dalam kepala kita, kita akhirnya diam dan tidak berani melakukan apapun. Yang penting di sini, jangan sampai rasa takut tersebut mengontrol hidup kita. Kedua, mengendalikan sikap kita. Ketiga, yang paling bahaya, menguasai hidup kita. Sehingga akhirnya 100% hidup kita itu dipenuhi oleh rasa takut. Selama kita masih bisa mengontrol rasa takut kita, it's okay. Kita yang pegang kontrol. Lalu gimana caranya supaya kita ini tidak dikuasai oleh rasa takut dalam hidup kita? Kita mesti telaah lagi kenapa kita ini takut. Mungkin karena kita tidak menguasai apa yang kita takutkan itu. Kita tidak tahu secara benar apa yang kita takutkan tersebut. Tapi karena dari cerita orang, dari sosmed, dari apa yang kita baca, yang kita tidak tahu kebenarannya, dan itu terus-menerus membuat kita semakin takut. Jadi berusahalah untuk mengetahui apakah benar kita takutnya itu sampai seperti itu. Bagaimana caranya kita mengantisipasi agar apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Kita pelajari dari sumber yang terpercaya. Setelah itu, stop untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita takutkan tersebut dan yang tidak jelas sumbernya. Karena itu bisa menggoyahkan rasa kita yang sudah mulai percaya diri dan mulai tidak takut. Sekarang kalau kita terus-terusan membaca hal-hal yang negatif mengenai hal tersebut, bisa-bisa kita kembali ke rasa takut itu lagi. Selama kita melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar, kita tidak perlu sampai dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan seperti itu. Yuk, kontrol rasa takut dalam diri kita. Jangan sampai itu menguasai 100% dalam diri kita, sehingga kita tidak berani apa-apa. Rasa takut bisa banyak hal. Takut berbicara, takut berusaha, takut menyampaikan pendapat, takut mempunyai pasangan hidup, takut bertanggung jawab,
takut punya anak, banyak hal yang membuat kita memutuskan untuk enggak saya enggak berani melakukan. Coba kita pikir lagi, apakah benar rasa takut dalam diri kita itu? Ada pepatah yang mengatakan, kapal itu aman kalau di pelabuhan, tapi kapal itu bukan dibuat untuk hanya berlabuh di pelabuhan. Kapal adalah alat transportasi, alat penghubung untuk mengirimkan atau membawa kita ke suatu tempat yang lain. Ketika kapal itu hanya berlabuh di pelabuhan, fungsi dari kapal itu sudah tidak ada lagi. Demikian juga dengan diri kita. Selama kita bisa menghandle rasa takut kita, mungkin ketika kita bisa melawan rasa takut tersebut dan berani melakukan, ternyata apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa menyenangkan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Salam stay at home.